limpahkan kepada kita semua, termasuk nikmat sehat dan sempat. Sehingga mampu menghadiri acara pada siang hari ini meski harus dilaksanakan secara online. Saya selaku pemandu acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Profesor Nizam selaku PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, yang keempat sambutan dari Bapak Insinyur Dwi Larso MSc PhD selaku Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan RI. Yang kelima, sambutan dari Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc selaku PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Yang keenam, pemaparan sosialisasi oleh Bapak Dr. Rahmawan Budiarto STMT. Sesi ketujuh yaitu diskusi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Perkenalkan, saya Diahayu Yuli Murniati, saya yang akan memandu jalannya acara sampai dengan selesai nanti. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta sosialisasi, izinkan saya untuk membuka jalannya acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak, Ibu, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Lagu Indonesia Raya selalu mengingatkan semangat akan cinta tanah air ya Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Profesor Nizam selaku PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Kepada Bapak Profesor Nizam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, Bapak Dwi Larso. Yang saya hormati Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bu Kiki Yuliati, dan seluruh Kepala LL Dikti se-Indonesia, serta para pimpinan perguruan tinggi, para dosen, sivitas akademika dari seluruh penjuru tanah air, serta yang saya cintai dan banggakan, adik-adik mahasiswa sekalian. Puji syukur alhamdulillah,
kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua diberikan kesehatan. Dan pada hari ini kita bisa mengikuti peluncuran program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2022. Seperti kita ketahui, pada tahun 2021 kita telah menyelenggarakan program MBKM secara nasional. Salah satunya adalah program pertukaran mahasiswa merdeka, PMM. Program pertukaran mahasiswa merdeka ini adalah salah satu dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dari lintas perguruan tinggi, belajar lintas provinsi, belajar lintas budaya. Melalui program pertukaran mahasiswa merdeka ini, kami berharap adik-adik mahasiswa akan menimba pengalaman baru, membangun persahabatan baru, membangun dan merasakan perkenalan lintas budaya, lintas agama, lintas suku, lintas provinsi, dengan semangat untuk berbineka tunggal ika, semakin mengapresiasi keragaman kita, kekayaan kita, dan sekaligus membangun persahabatan Nusantara. Dalam program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021, kita melakukan survei pada para mahasiswa peserta program PMM tersebut secara acak, secara purposive random sampling, dan dilakukan oleh lembaga survei mandiri. Kita lihat respons dari mahasiswa itu luar biasa sekali. Hampir 100% mahasiswa mengatakan bahwa mereka mendapatkan tambahan pengetahuan melalui program pertukaran mahasiswa merdeka. Mereka menyatakan puas dan sangat puas bahwa melalui program mahasiswa merdeka ini, mereka mendapatkan tambahan kompetensi melalui pembelajaran lintas perguruan tinggi dan lintas provinsi. Dan apa yang mereka pelajari tidak hanya kompetensi mata pelajaran atau mata kuliah, tetapi juga kompetensi-kompetensi soft skills tentang leadership, tentang kewirausahaan, tentang kebinekaan, tentang semangat bela negara, dan yang paling penting adalah membangun persahabatan Nusantara, persahabatan lintas provinsi, punya teman-teman baru, punya sahabat-sahabat baru, dan membuka wawasan terhadap luasnya Indonesia dan kekayaan bumi Nusantara ini. Melalui keragaman lahirlah keunggulan, melalui keragaman lahirlah kekuatan. Dan dari situlah kita bangun Indonesia. Kita rajut kebinekaan untuk membangun Indonesia yang semakin baik ke depan. Melalui modul-modul Nusantara, modul-modul kebineka tunggal ikaan kita, maka program pertukaran mahasiswa merdeka ini tidak hanya sekedar memperluas kompetensi dan memberi kesempatan untuk mendapatkan kompetensi lintas perguruan tinggi, lintas provinsi, lintas pulau, lintas daerah, tapi juga membangun semangat gotong royong melalui keragaman di dalam beragama, keragaman dalam berbudaya, keragaman dalam kreativitas, dan mendorong dan menggali inspirasi dari tokoh-tokoh inspirasi dari daerah, sekaligus kesempatan untuk melakukan refleksi melalui diskusi lintas budaya, lintas agama, lintas suku, dan lintas daerah. Melalui refleksi tulisan, melalui refleksi ekspresi, dan berbagai macam kegiatan bersama yang sifatnya membangun semangat sociopreneurship serta mengenali Indonesia secara lebih utuh, lebih dalam lagi. Saya mengundang adik-adik mahasiswa sekalian untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Manfaatkan kesempatan ini, jangan lewatkan kesempatan ini untuk sekali lagi membangun masa depan adik-adik sekalian. Di tahun 2021, program PMM diikuti oleh lebih dari 250 perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS,
Dan tahun ini kita harapkan akan lebih banyak lagi perguruan tinggi yang mengikuti program ini, serta lebih banyak lagi mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Di tahun lalu diikuti oleh hampir 12.000 mahasiswa. Tahun ini kita harapkan bisa lebih banyak lagi mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Dengan semangat Kampus Merdeka, kita bangun Indonesia yang jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak atas sambutannya, bahwa program PMM ini memberi ruang kepada mahasiswa seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya dan soft skill. Ini merupakan ruang yang baru untuk memerdekakan mahasiswa dalam menimba ilmu. Berdasarkan survei independen bahwa mayoritas mahasiswa merasa puas dalam program MBKM ini. PMM ini salah satu yang istimewa, memberi salah satu kesempatan dan pengalaman bagi mahasiswa PTN dan PTS ini dapat merasakan menimba ilmu lintas pulau. Dan yang paling penting dari sambutan Bapak Prof. Nizam tadi adalah persahabatan Nusantara. Baik Bapak Ibu, beralih acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Insinyur Dwi Larso, MSIE PSD, selaku Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan RI. Kepada Bapak Insinyur Dwi Larso, MSIE PSD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih suara saya serak-serak hilang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirjen Diktiristek, Pak Nizam, yang sahabat baik saya, rekan-rekan ada Pak Rahmawan Budiarto, Pak Ahmad, dan rekan-rekan dari Dikbudristek ya yang saya hormati. Kalau program PMM ini, saya pernah mahasiswa dulu, saya juga pernah SMA dulu, saya flashback ya. Waktu SMA itu saya suka bertualang, saya suka naik gunung, seluruh gunung yang ada di Jawa Tengah pernah saya daki, saya di Semarang. Gunung yang di atas 2.000 meter saya pernah daki waktu SMA. Itu skop saya hanya sampai Jawa Tengah ya. Tidak lewat dari itu karena yang terjangkau dan murah begitu. Waktu mahasiswa di awal saya sempat naik gunung di Semeru ya, di Mahameru, Jawa Timur, ya lintas provinsi. Kemudian tahun 86 di tahun kedua saya sempat naik gunung ke Rinjani di Mataram ya, di Lombok. Saya suka jalan-jalan, tapi tentunya sangat terbatas. Karena kemampuan dana dari orang tua saya yang dua-duanya tidak lulus SD, sangat terbatas untuk mendukung itu. Nah, waktu saya mahasiswa di Bandung, di ITB, lebih sulit lagi untuk pergi jauh. Ya, karena kita harus menghidupi diri sendiri, berhemat dengan uang dan juga kesibukan sebagai mahasiswa, hampir tidak mungkin jalan-jalan, apalagi pertukaran begitu ya di dalam negeri maupun di luar negeri udah nggak kebayang lah begitu. Saya hanya bisa jalan-jalan setelah jadi dosen muda. Tahun 91, 92 saya dosen muda, selalu kalau ada survei, dosen muda itu disuruh yang survei, yang senior-senior tentunya yang nanti mengolah analisanya. Saya selalu milih surveinya yang paling jauh. Jadi ada Ambon saya pilih, ya, ada Pangkajene saya pilih. Jadi ada di Kupang saya pilih yang paling jauh saya pilih karena saya suka jalan-jalan mengenal tidak hanya alam tapi juga budaya orang-orang di sana. Hampir tidak ada kesempatan selama saya mahasiswa untuk bertukar ke berbagai daerah, apalagi keluar pulau.
Sebelum jadi dosen saya tidak pernah keluar pulau. Ya, semuanya ada di Jawa. Selasa lalu saya baru pulang dari Papua. Selama 10 hari menjalankan tugas LPDP untuk mensosialisasikan beasiswa putra-putri Papua. Saya keliling dari Merauke, Jayapura, Manowari, dan kemudian Sorong. Kemudian kembali baru Selasa yang lalu. Maka itu suara saya agak habis karena memang jualan suara ya, sosialisasi terus. Itu pertama kali saya menginjak tanah Merauke, Jayapura, Manowari, dan Sorong. Indahnya bukan main. Saya kadang-kadang Jayapura tuh melihat walaupun belum pernah ke Jenewa gitu ya, rasanya ini mirip-mirip Jenewa dari gambar gitu ya. Kemudian saya dulu pernah ke Tembagapura karena mengajar begitu sebagai dosen, tapi belum pernah lihat Raja Ampat seperti apa. Jadi tidak hanya alamnya yang indah, manusianya bukan main ya, ramah tamah, tulus senyumnya begitu ya. Ini hanya bisa saya rasakan dan menjadi keyakinan saya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang ramah, bangsa yang baik hati, dan punya peluang untuk menjadi bangsa termaju di dunia. Saya pernah ke ujung Aceh, ke Sabang, kemarin saya sempatkan ke ujung Papua Nugini untuk melihat ya Indonesia ini dari ujung begitu seperti apa. Dan saya makin bangga bahwa bangsa ini memang bangsa yang besar, rakyatnya ramah tamah, baik hati, pekerja keras. Jadi peluang dengan PMM ini, menurut saya negara ini hadir. Yang dulu saya tidak pernah kebayang sebelumnya. Ya, bangsa ini hadir lewat rupiah murni yang disalurkan lewat dana abadi pendidikan, yang kemudian kolaborasi dengan kawan-kawan dari Dikbudristek, dan program sepenuhnya dijalankan oleh kawan-kawan dari Destiristek untuk program yang terkait dengan Kampus Merdeka. Kami senang hati untuk mendukung program ini, LPDP, dan kami telah menjalankan di tahun 2021. Kami belajar banyak apa yang bisa diperbaiki, dan tentunya tahun ini akan lebih baik, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi operasionalnya. Saya pikir itu aja, kita mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk memanfaatkan ini, yang dulu hanya mimpi ya, waktu saya mahasiswa, sekarang hadir, manfaatkan sebaik mungkin. Jangan menjadi orang yang manja dengan segala fasilitas, tapi Anda harus belajar banyak. Dan saya amini apa yang dikatakan Pak Dirjen Dikbudristek, bahwa di dalam keberagaman itu akan muncul kekuatan. Di dalam keberagaman itu akan muncul kemajuan. Anda bayangkan ya, kita semua terlahir di dunia ini karena orang tua kita beragam. Kita dulu belajar biologi, hutan yang heterogen itu adalah hutan yang kuat terhadap berbagai gangguan. Jadi kita syukuri bangsa ini adalah bangsa yang beragam, tidak hanya mensyukuri, kita jaga baik-baik, kita rayakan, dan kemudian kita buat negara ini maju. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tidak pernah akan ada bangsa lain ingin melihat bangsa ini maju, kecuali kita sendiri. Dan waktu ini adalah waktu anak muda untuk berkarya. Time is yours, enjoy your adventure, enjoy your PMM program. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya bahwa peluang dengan PMM ini merupakan negara hadir ya Pak ya, dengan mengundang putra-putri terbaik bangsa yang dulunya hanya mimpi untuk adanya kegiatan ini dan sekarang ada kesempatan ya Pak. Kita buat negara maju, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc selaku PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kepada Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kami hormati Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Yang kami hormati Direktur Beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, Bapak Dwi Larso. Yang kami hormati Bapak Rahmawan Budiarto, selaku Ketua Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2022, seluruh Kepala LLDikti se-Indonesia, serta Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi, serta para dosen di seluruh penjuru tanah air yang kami hormati. Sejalan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika kehidupan masyarakat, Indonesia harus menyiapkan SDM unggul yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari. Kami berharap generasi-generasi lulusan perguruan tinggi menjadi generasi penerus bangsa yang berjiwa inklusif. Kita perlu melakukan persiapan-persiapan secara cepat, cerdas, dan cermat untuk menyiapkan SDM unggul ini dengan salah satu program yang kami luncurkan, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang tahun ini merupakan angkatan kedua. Kami sebut dengan PMM 2. Bapak dan Ibu sekalian, PMM 2 merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ibu dan Bapak sekalian, PMM merupakan salah satu program flagship yang kami siapkan sebagai bagian dari transformasi pendidikan tinggi, yaitu meningkatkan relevansi lulusan melalui pengayaan pengalaman belajar. 3-4 tahun ke depan, mahasiswa kita, terutama program sarjana, akan menapaki kehidupan, berperan serta aktif dalam kehidupan masyarakat. Sementara, kurikulum yang mereka jalani umumnya kurikulum yang disiapkan 1 atau 2 tahun sebelum mereka masuk perguruan tinggi atau baru disiapkan pada saat ini. Kurikulum ini kami harapkan mengantisipasi kompetensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa di kemudian hari. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, sejak tahun 2020, Kemendikbudristek mencanangkan program transformasi pendidikan tinggi untuk mengantisipasi dinamika yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Ibu dan Bapak sekalian, pendidikan tinggi harus adaptif dan cekatan merespon perubahan ini dengan menyiapkan lulusan-lulusan perguruan tinggi yang relevan bagi kehidupan di zamannya. Kebijakan transformasi pendidikan tinggi dilakukan dengan 4 agenda. Yang pertama adalah deregulasi. Melenturkan berbagai peraturan, antara lain memberikan kesempatan bagi program studi yang memiliki mitra untuk seluas-luasnya diluncurkan oleh perguruan-perguruan tinggi melalui kelenturan izin pembukaan program studi yang bermitra dengan dunia kerja. Kemudian agenda lain adalah memperbesar dan meningkatkan otonomi perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan melalui percepatan perguruan tinggi negeri menjadi PTNBH. Agenda lain dalam transformasi pendidikan tinggi adalah meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa agar lebih kaya, lebih relevan dengan kehidupannya, dengan cara memberikan kesempatan mahasiswa belajar di luar program studinya selama 3 semester agar mereka mendapat pengalaman belajar yang lebih beragam dan variatif. Dengan demikian, kami berharap mahasiswa dapat mengembangkan minat, potensi, dan bakatnya sesuai dengan rencana kehidupan mereka. Ibu dan Bapak sekalian, agenda yang lain adalah meluncurkan ke-8 indikator kinerja utama, atau kita sering kenal dengan 8 IKU, yang merupakan tonggak-tonggak penanda bagi kita apakah kita sedang menuju arah transformasi yang kita harapkan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam salah satu agenda tadi, yaitu pengayaan pembelajaran mahasiswa, maka kita luncurkan program PMM ini, dan program PMM bertujuan untuk mengembangkan keberagaman dalam kebinekaan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi mahasiswa. Kami harapkan dengan pertukaran mahasiswa,
ke tempat-tempat pembelajaran di luar kampusnya, mereka mendapat kesempatan berinteraksi dengan masyarakat di wilayah negara Republik Indonesia yang lain, serta kami harapkan ada terjadi komunikasi, pengalaman bersama dalam mewujudkan saling pengertian dan saling pemahaman. Dengan demikian kami harapkan kita saling mengerti, lebih banyak saling memahami, sehingga kita dapat saling menjaga serta menjaga kesatuan bangsa. Ibu dan Bapak sekalian, pertukaran mahasiswa merdeka juga diharapkan menutup kesenjangan yang ada di antara perguruan tinggi di Indonesia. Kami harapkan mahasiswa dapat mengalami pembelajaran yang berbeda dari yang selama ini mereka jalani di perguruan tinggi masing-masing, dan mereka akan mengalami pembelajaran yang membelajarkan mereka tentang kehidupan di luar keseharian mereka. PMM juga memiliki kegiatan yang khas yang kami sebut sebagai modul Nusantara. Modul Nusantara ini kami rancang untuk mendorong dan memperkuat karakter kebangsaan mahasiswa kita, menggali inspirasi dari figur-figur tokoh daerah. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari dosen di kampus, tetapi juga dari masyarakat di sekitarnya, dan kemudian mereka menginisiasi program sosial bagi masyarakat di sekitar tempat mereka belajar untuk menumbuhkan karakter empati kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Harapannya mahasiswa akan memiliki pengalaman yang menyadarkan mereka bahwa Indonesia itu sangat beragam, bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, dan dengan demikian kami harapkan mahasiswa dapat lebih kuat menumbuhkan sikap toleransi antar bangsa. Salah satu kompetensi yang harus kita tanamkan kepada mahasiswa adalah belajar berpikir kritis, lalu sepakat untuk nilai-nilai kehidupan yang universal, serta kami berharap mahasiswa juga mampu menjalani perbedaan-perbedaan ini dengan damai. Ibu dan Bapak sekalian, kami harapkan mahasiswa juga mengenal kehidupan masyarakat di luar kebiasaannya, dengan harapan ini dapat memperkaya pengalaman belajar mereka. Besar harapan kami, perguruan tinggi di seluruh Indonesia berpartisipasi aktif, baik mengirimkan maupun menerima mahasiswa. Tahun 2023, kami merencanakan untuk memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi baik mengirimkan maupun menerima mahasiswa, dan kesemuanya itu akan diatur dan dihitung dalam pencapaian IKU yang nomor 2, yaitu mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan peran serta Bapak Ibu dalam menerima dan mengirimkan mahasiswa dapat mendorong dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui PMM atau program pertukaran mahasiswa merdeka ini, dan kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian kita sama-sama bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak bangsa. Terima kasih sekali lagi atas peran serta dan bantuan serta dukungan Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi untuk program PMM 2 tahun 2022. Terima kasih kepada seluruh tim PMM 2 yang dipimpin oleh Bapak Rahmawan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya bahwa PMM ini program yang sangat relevan dalam menyiapkan generasi muda yang siap akan tantangan dunia dalam 4-5 tahun ke depan. Dan mulai dari sekarang PMM ini dapat mengembangkan dari sisi kebinekaan dan menumbuhkan cinta tanah air. Dan pastinya pendidikan tinggi harus adaptif agar dapat menyesuaikan kemajuan zaman. Baik Bapak Ibu, sebelum beralih ke acara selanjutnya, mari kita saksikan kembali video mengenai profil pertukaran mahasiswa merdeka. Mari kita saksikan.
mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Besar harapan kita dengan menyaksikan video tadi, semangat partisipasi kita bisa meningkat dengan signifikan. Saya sampaikan terlebih dahulu, sebelum memasuki acara inti pada siang hari ini, untuk materi nanti dapat diunduh melalui laman kami di program-pmm.id, tapi mohon Bapak Ibu terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran akun dan login sebagai PT penerima. Dan materi dapat diunduh di dashboard akun PT penerima ya Bapak Ibu. Beralih ke acara selanjutnya yaitu pemaparan mengenai sosialisasi pertukaran mahasiswa Merdeka II tahun 2022 oleh Bapak Dr. Rahmawan Budiarto, STMT. Kepada Bapak Dr. Rahmawan Budiarto, STMT, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Yuli. Saya izin share. Yang terhormat Bapak Dirjen, yang terhormat Bapak Dwilarso beserta jajarannya, yang terhormat Ibu Direktur Kiki beserta jajaran, yang terhormat para pimpinan pengelola LL Dikti seluruh Indonesia, yang terhormat pula salam sangat hangat dari kami semua, para pimpinan perguruan tinggi, para kolega pengelola perguruan tinggi, para kolega pertukaran mahasiswa Merdeka, dosen pengelola pertukaran mahasiswa Merdeka. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya untuk kita semua, dan salam semangat untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian, dalam waktu yang singkat ini, saya akan mencoba menambahkan apa yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Dirjen dan Ibu Dir Kiki, dan juga satu dua hal sudah disampaikan pula oleh Bapak Dwilarso. Ibu Bapak sekalian, pertukaran mahasiswa Merdeka ini mempunyai sejumlah tujuan yang kalau kita kategorikan, kita kelompokkan, itu menjadi dua kelompok, yaitu tujuan dengan fokus pada perguruan tinggi dan tujuan yang fokusnya adalah pada para mahasiswa tercinta kita. Ibu Bapak sekalian, negara hadir melalui program PMM ini untuk membuka langkah, mengawali langkah, dan memberikan ide-ide awal yang tentunya peran negara melalui kementerian itu akan berubah bertahap sesuai dengan tumbuhnya prakarsa, peran perguruan tinggi di dalam mengelola program pertukaran mahasiswa seperti ini. Sehingga tujuan PMM 2 ini memang untuk perguruan tinggi ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan perguruan tinggi di dalam mengelola program seperti ini, program pertukaran mahasiswa. Dan juga agar kita di perguruan tinggi itu memanen banyak gagasan internalisasi dan bahkan
pengembangan tata kelola program pada PT penerima dan PT pengirim. Ibu sekalian, pada mahasiswa tentu diharapkan PMM 2 ini itu bisa menjadi wahana untuk menyegarkan dan bahkan menguatkan sudut pandang anak-anak kita, para mahasiswa, untuk tidak hanya menghormati keberagaman masyarakat Indonesia, tetapi juga merayakannya dengan gegap gempita. Keberagaman Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu kekuatan kita. Dan mereka tetap mampu belajar. Karena mereka akan kuliah, memperluas, dan memperdalam pengetahuan akademiknya. Tujuan tersebut akan dicapai melalui sejumlah elemen penting di dalam PMM ini, yaitu mereka bisa melakukan atau mengalami pertukaran mahasiswa melalui perpindahan secara fisik ke klaster antar pulau yang berbeda dengan pulau asal mereka, klaster pulau mereka. Dan sekian banyak kegiatan termasuk belajar di mata kuliah itu, mahasiswa kita bisa mendapatkan pengakuan kredit hingga 20 SKS. PMM ini juga unik karena memungkinkan pertukaran mahasiswa dari PTN ke PTS. Jadi mahasiswa dari Universitas Perguruan Tinggi Negeri bisa belajar, berinteraksi ke perguruan tinggi swasta, dan juga sebaliknya, PTS ke PTN. Nah, unik juga, PMM ini sebenarnya diikuti mahasiswa untuk semester gasal dan sudah bisa mulai semester 3. Walaupun memang kita tahu banyak di antaranya mahasiswa kita itu baru diizinkan untuk ikut kegiatan semacam ini pada semester 5 atau bahkan 7. Ini fleksibilitas yang besar. Dan melalui PMM 2 ini, eksplorasi keragaman ini didapatkan melalui implementasi modul Nusantara. Tapi buat sekalian, sebelum lebih jauh kita melihat apa itu PMM, flashback. Saya ajak Ibu sekalian tuh flashback karena PMM ini sudah berjalan, ini tahun kedua. Tahun pertama yaitu 2021, itu pertama kali. Dan PMM 1 ke PMM 2 ini kita bisa melihat insya Allah akan ada peningkatan kualitas tata kelola dan juga melalui itu antara lain penguatan dampak positif bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi, dan secara umum bagi perguruan tinggi, bangsa, dan negara kita ini. Ibu sekalian, PMM 1, kita sebut seperti itu, 2021 yang lalu, itu melibatkan 252 perguruan tinggi, di mana 215 perguruan tinggi diantaranya itu adalah merupakan penerima dan pengirim. 37 diantaranya merupakan perguruan tinggi mitra yang pada tahun ini tidak ada lagi. Jadi tahun 2022 tidak ada lagi perguruan tinggi mitra. Ini untuk penyederhanaan tata kelola kurang lebih. 11.464 mahasiswa persisnya ini bisa menikmati manfaat dari PMM 1 yang lalu. Dan perubahan penting di dalam PMM 2 ini tidak hanya tadi itu penyederhanaan tata kelola, tapi juga peningkatan. Antara lain BIMTEK. Kita rencanakan semoga lancar ada BIMTEK Luring untuk para pengelola, para kolega kita pengelola, utamanya pengelola keuangan, dan juga BIMTEK Luring untuk calon dosen modul Nusantara. BIMTEK lain juga untuk mata kuliah nanti, dosen mata kuliah, walaupun itu daring karena banyak sekali. Dan mahasiswa ini bisa memilih sampai ke level perguruan tinggi pada saat pendaftaran. Karena PT penerima itu di dalam proposalnya akan mencantumkan mata kuliah yang dibuka, maka mahasiswa bisa memakai informasi itu untuk pertimbangan. Informasi, mata kuliah, prodi yang menawarkan, CPMK itu untuk pertimbangan. Untuk pertimbangan saat mereka
berinteraksi dengan dosen pembimbing akademik misalnya, atau kaprodi misalnya, atau pimpinan universitas tempat mereka berasal, yaitu PT pengirim, untuk mendapatkan izin. Nah, Ibu sekalian, kembali ke PMM 2 tadi. Modul Nusantara sejak tahun 2021 sampai sekarang ini akan menjadi salah satu kegiatan utama. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Dirkiki. Bu Direktur, saya tidak akan mulai lagi. Yang intinya saya hanya menegaskan bahwa ada 25 kegiatan. 25 kegiatan di dalam modul Nusantara ini. Ibu Direktur tadi sudah menyampaikan panjang lebar, intinya ada 4 kelompok: kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Dan Ibu sekalian, hal yang baru juga di dalam PMM 2 ini, modul Nusantara ini saat ini kreditnya ada 4 SKS. Dan mahasiswa itu kita beri kesempatan untuk ikut PMM ini melalui 2 opsi. Ini opsi pertama adalah opsi yang kita utamakan. Kita utamakan karena nanti di dalam pembekalan, pendampingan pada saat pendaftaran, dan seterusnya, kita dorong agar mahasiswa itu ambil opsi yang pertama ini, yaitu mereka mengambil keseluruhan 20 SKS. Termasuk 4 SKS modul Nusantara itu di PT penerima yang mereka pilih. Walaupun kita mendorong opsi pertama ini, kita tetap memberikan fleksibilitas, yaitu karena siapa tahu dinamika dan perkembangan atau kondisi yang beragam mengharuskan mereka masih tetap mengambil, dan itu dimungkinkan, mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirim. Mahasiswa masih bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirim. Tapi maksimal hanya 6 SKS. Itu pun yang bisa dilakukan secara daring, yang biasanya tanpa praktikum. Mengapa daring? Karena insya Allah pandemi mereda dan bisa kita kelola bersama-sama sebagai satu bangsa kompak, pandemi bisa terkendali. Anak-anak kita ini akan beraktivitas luring. Jadi Bapak sekalian, ada 2 opsi. Seandainya opsi kedua yang diambil ini mereka hanya 6 SKS, berarti misalnya mereka mengambil 6 SKS, total tetap 20. Berarti kombinasinya adalah 6 SKS di PT pengirim, 4 SKS modul Nusantara di PT penerima, dan 10 SKS di PT penerima. Nah, ini yang membuat peran perguruan tinggi dan dosen itu menjadi sangat strategis ya. Ini sebabnya dengan hormat kami haturkan acara sosialisasi ini kepada Ibu Bapak sekalian. Karena peran perguruan tinggi ini akan sangat strategis Ibu Bapak sekalian di dalam mendorong dosen dan mahasiswanya untuk terlibat untuk ikut berpartisipasi dengan berbagai posisi yang dimungkinkan di dalam PMM 2 ini. Tentu nanti perguruan tinggi penerima akan mempunyai peran antara lain mengakomodasi, menyiapkan juga akomodasi logistik mahasiswa yang akan datang berbondong-bondong dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, kita juga mendorong kita sendiri, saya juga sebagai dosen, mendorong kita sendiri, saling mendorong, saling menyemangati untuk membuka mata kuliah kita untuk dinikmati manfaatnya, untuk semakin banyak mahasiswa kita. Tidak hanya di prodi kita masing-masing, tidak hanya di fakultas masing-masing, tidak hanya di perguruan tinggi masing-masing, tapi secara luas. Nah, ini peran perguruan tinggi untuk mendorong itu. Tentu nanti perguruan tinggi dan pengirim, perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima akan berkoordinasi. Misalnya dalam hal pengakuan SKS. Nah, ini kan tentu akan ada kebutuhan-kebutuhan koordinasi. Nanti PT pengirim dan penerima juga koordinasi tentang keberangkatan dan kepulangan, dan nanti dosen pembimbing modul Nusantara ini tentu akan diharapkan merancang dan nanti mengimplementasikan modul Nusantara disemangati oleh para pengelola dan pimpinan perguruan tinggi. Ini sebabnya Ibu Bapak sekalian, dalam intensitas komunikasi yang sangat tinggi seperti ini akan ada banyak keuntungan bagi perguruan tinggi dan dosen.
perguruan tinggi bisa terdukung pencapaiannya di dalam IKU, utama IKU 2, dan ini memang belum tertulis di sini karena masih digodok, masih dalam proses. Pencapaian IKU 2 ini tidak hanya akan menghitung mahasiswa yang pergi keluar universitasnya, tetapi juga yang datang. Ini tentu merupakan dorongan kita semua untuk juga menerima. Kemudian ada bantuan biaya pengelolaan PMM 2 bagi PT penerima. Nah, pengalaman dalam internasi dan pengembangan tata kelola merupakan satu benefit yang lain. Dan Ibu sekalian bisa dibayangkan, di dalam interaksi perguruan tinggi, satu perguruan tinggi pengirim sangat boleh jadi akan berinteraksi pada puluhan perguruan tinggi yang lain. Perguruan tinggi penerima juga akan berinteraksi dengan puluhan perguruan tinggi penerima. Ini merupakan satu pintu tambahan untuk penguatan maupun perluasan network kita. Ya, benefitnya sangat luas. Network itu benefitnya sangat luas, kita sadari itu. Misalnya secara teknis, kalau kita sempitkan, misalnya di dalam memenuhi berbagai macam panggilan proposal. Tidak hanya di pengajaran, bukan di pendidikan, tetapi juga di dharma pengabdian maupun penelitian. Yang keuntungan tridharma ini luas. Dan dosen tentu selain mendapat sertifikat untuk modul Nusantara, insentif untuk modul Nusantara, yang dosen mata kuliah itu pun juga berkesempatan mendiseminasikan ilmunya, bahkan cara pandangnya di tingkat nasional. Nah, Ibu sekalian, memang ini lini masa yang akan berjalan. Proposal PT sebagai PT penerima ya. Ini memang sudah berjalan sejak 7 Maret dan masih sampai 4 April. Nanti akan ada bimbingan teknis bagi pengelola perguruan tinggi dan calon dosen, utamanya calon dosen modul Nusantara dan mata kuliah ya. Kemudian pendaftaran mahasiswa memang belum. Kami menerima banyak dan makin banyak pertanyaan, kapan bisa mendaftar? Memang belum, Ibu sekalian. Ini adalah sosialisasi tahap untuk perguruan tinggi, dan nanti insya Allah sebelum pendaftaran dimulai akan ada sosialisasi, beberapa kali sosialisasi untuk mahasiswa. Karena pendaftaran masih April sampai Mei. Di IT, di sistem, ini alamatnya, ini memang belum kami buka. Bertahap Ibu sekalian. Dan nanti ada proses review, ada pengumuman mahasiswa yang diterima. Ini April nanti akan ada pengumuman perguruan tinggi yang kita ajak untuk berperan juga sebagai PT penerima, selain menjadi PT pengirim. Nanti akan ada pengumuman dosen modul Nusantara Juni, dan nanti pelaksanaannya itu diusahakan untuk menyesuaikan kalender akademik. Itu sebabnya Agustus itu sudah bisa dimulai. Dan setelah itu akan ada pengakuan, SKS, proses itu akan membutuhkan kerjasama antar kita dan nanti tentu laporan. Nah, ada pertanyaan juga bagaimana cara mendaftarkan dosen modul Nusantara. Ini bisa melalui proposal. Langsung di dalam proposal PDF yang diupload, sampaikan nama-nama calon dosen modul Nusantara. Diharapkan karena ini adalah 1:20 ya, 20 mahasiswa yang datang itu nanti akan dikelola oleh satu dosen modul Nusantara dan satu mentornya. Maka diharapkan misalnya Ibu sekalian berkenan menyiapkan untuk menerima 500 mahasiswa, kami dorong itu karena animonya akan kita tingkatkan. Tidak hanya 11.000 tetapi lebih jauh itu, sehingga kami tentu kita membutuhkan daya tampung yang besar. Maka kalau misalnya 500, ya jangan hanya 25. Dilebihkan 10% misalnya. Karena nanti siapa tahu ada yang tidak jadi dan seterusnya. Nanti akan ada bimbingan teknis April sampai Juni, dan pada saatnya nanti ada pengumuman penerimaan bulan Juni. Ini adalah struktur atau komponen di dalam pengelola ini. Kami harapkan sudah mulai bisa disampaikan di dalam proposal PT penerima. Dan Ibu sekalian, sekali lagi kami dengan segala rendah hati dan semangat juga dengan hormat menyajikan sosialisasi ini, karena
kami yakin kita semua sebagai pengelola perguruan tinggi, sebagai dosen akan bersemangat memberikan peran kita. Karena mahasiswa kita, dengan peran kita di perguruan tinggi ini, dengan insya Allah tata kelola yang jauh lebih baik, 2021 yang pertama kali, dan sekarang lesson learn sudah kita analisis bersama, dan bahkan sudah kita bangun bersama mekanisme yang lebih baik ini, moga-moga kita bersemangat untuk memberikan wadah yang luas agar mahasiswa kita ini, dan sebenarnya kita juga ya, agar bisa bertukar sementara, hanya sementara, tetapi insya Allah maknanya akan tinggal selamanya. Terima kasih buat sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih kepada Bapak Rahmawan atas pemaparannya mengenai program pertukaran mahasiswa Merdeka II di tahun 2022 ini. Ternyata benefitnya sangat luas ya Pak, salah satunya mencakup tridharma perguruan tinggi. Sangat perlu dicermati ya Bapak Ibu sekalian bahwasanya di lini masa dalam keikutsertaan program PMM 2 ini dapat dimulai dengan mempersiapkan tim pengelola PMM 2 di perguruan tinggi, mata kuliah yang khas dari perguruan tinggi yang ditawarkan, mempersiapkan juga mengenai kegiatan modul Nusantara, lalu yang paling penting mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 ini. Dorong mahasiswa di program ini dan dorong juga untuk dosen pengampu mata kuliah serta dosen pembimbing modul Nusantara untuk mengikuti BIMTEK di PMM 2 ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan bahwa acara pada siang hari ini ternyata dihadiri oleh banyak sekali melalui Zoom dengan partisipan 759 saat ini, dan yang berada di YouTube 835 yang menonton. Baik Bapak Ibu, beralih acara selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya jawab. Kami sudah mengumpulkan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sosialisasi yang akan ditanyakan kepada pembicara. Saya akan mulai sesi diskusinya. Baik, Bapak Rahmawan, kali ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dan saran dari perguruan tinggi, baik mengenai administrasi, keuangan, operasional, proposal, dan prosedur. Mohon jawaban serta respon dari Bapak. Ya, insya Allah, terima kasih. Dengan semangat. Baik, pertanyaan yang pertama Pak, di dalam panduan program belum tercantum mengenai biaya pendanaan untuk kegiatan PMM 2. Mohon arahan jika ada template rencana anggaran biaya. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Yuli. Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Memang pada tahapan ini sampai tanggal 4 April dan kami nanti masih perlu mereview dan berkontak dengan Ibu sekalian yang mengusulkan proposal sebagai PT penerima. Ini memang belum sampai di dalam tahapan pengusulan RAP. Nanti setelah ada pengumuman dan sudah jelas siapa saja perguruan tinggi yang berkenan dan kemudian jadi berperan menjadi PT penerima, akan ada sesi khusus BIMTEK dan pendampingan untuk menyusun RAP pendanaan tersebut. Memang sekali lagi ini belum pada tahap itu. Dan Ibu sekalian, BIMTEK yang tadi kami sebutkan dan nanti akan kami jalankan ini merupakan salah satu bentuk ekspresi peningkatan kualitas pengelolaan program yang insya Allah akan dijalankan oleh tim PMM 2 ini tentu bersama peran Ibu Pak sekalian. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih.
kita berlanjut ke nomor 2, Pak. Apakah diperbolehkan membuka kapasitas perguruan tinggi penerima sebagian luring dan sebagian daring? Monggo, Bapak. Ya, terima kasih. Ini memang di dalam program yang serupa, yang memang berencana memobilisasi para mahasiswa kita tercinta. Ini merupakan tantangan yang khas ya di dalam pandemi ini. Ya, kita berdoa agar pandemi di Indonesia ini surut. Kami memerencanakan, termasuk juga di dalam semua komponen kegiatan dan pendanaan, kegiatan PMM 2 ini akan dilakukan secara luring di seluruh lokasi di PT penerima. Ini menjadi tujuan kami ya. Kami bersiap betul, tentu mohon berkenan berpartisipasi. Kegiatan luring ini akan menjadi tools untuk menciptakan ruang jumpa secara alamiah dan intensif antar mahasiswa kita. Semoga bisa terjadi itu, walaupun tentu akan kita cermati ya perkembangan pandemi ini. Ya, kita akan lihat nanti. Tetapi intinya kapasitas PT penerima yang kami maksudkan misalnya di dalam proposal itu adalah kapasitas untuk menerima secara luring. Artinya akomodasi misalnya penginapan itu menerima secara luring. Terima kasih, Bu sekalian. Baik, terima kasih, Pak. Berlanjut ke nomor 3 ya, Pak. Sepertinya ini pertanyaannya agak banyak. Di dalam proposal PT penerima, apakah harus ada mahasiswa yang mendaftarkan di PMM 2? Dikarenakan mahasiswa saat ini masih berkonsentrasi di semester genap ini. Selanjutnya, bagaimana cara membuat proposal PT penerima PMM 2 dan bagaimana cara untuk melakukan submit proposal PT penerima PMM 2 ini? Silahkan, Bapak. Nah, Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Sampai tanggal 4 April dan beberapa hari setelahnya, itu memang belum kita buka periode pendaftaran mahasiswa. Sehingga nanti Bapak sekalian, di dalam seandainya Ibu sekalian berkenan untuk menyampaikan proposal sebagai perguruan tinggi penerima, di dalamnya memang belum ada nama-nama mahasiswa. Belum ada Ibu sekalian. Ini sedang dalam tahap sekali lagi pendaftaran PT penerima sampai April. Nah, proposal PT penerima memang tidak kami berikan secara rigid harus penuh dan template. Tetapi hal semacam itu substansinya apa saja itu sudah bisa dilihat di dalam laman pendaftaran kami di program-pmm.id. Nanti akan PPT ini juga kami sampaikan pada Ibu sekalian. Terima kasih Ibu sekalian. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita berlanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana teknis pendaftaran secara detailnya? Apakah PIC yang tahun 2021 sudah punya akun harus mendaftarkan akun kembali? Iya Ibu sekalian, mohon berkenan mendaftarkan karena mendaftarkan kembali di dalam website atau akun kami. Mengapa? Ini antara lain juga karena kami mencoba menata kembali. Jadi nanti di dalam pendaftaran itu akan jelas, akan menjadi jelas siapa yang akan mendaftar dan sebagai peran apa, sebagai PIC, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, atau sebagai ini yang baru pemangku keuangan. Nah, mohon berkenan ini Ibu sekalian mendaftar dan nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa berkontak dengan kami. Jadi sekali lagi mohon mendaftar kembali Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kita beralih ke pertanyaan nomor 5, Bapak.
Untuk ikut serta dalam MBKM ini, apakah PT dapat membuka mata kuliah baru yang khusus untuk MBKM ini, Pak, di luar mata kuliah yang sedang atau biasanya berjalan? Dan apakah semua mata kuliah yang ditawarkan untuk program MBKM ini harus terdaftar dalam Spada Dikti? Terima kasih, Pak. Wah, terima kasih. Ini pertanyaan yang membuat saya semangat juga. Jadi buat sekalian, kalau tadi kita cermati di dalam PMM ini nanti ada 2 wadah, yaitu modul Nusantara dan perjumpaan alamiah, interaksi alamiah antara para mahasiswa dari perguruan tinggi yang datang ke PT penerima. Jadi ada mata kuliah memang, diharapkan banyak. Sebenarnya itu kalau akan memakai mata kuliah yang existing, yang dibuka, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi siapa tahu Ibu Bapak sekalian memang bersemangat untuk menggunakan momen ini untuk mengembangkan mata kuliah baru dan dibuka, tentu itu menjadi sesuatu yang bagus juga. Walaupun Ibu Bapak sekalian tentu mata kuliah yang baru ini harus hati-hati. Karena mata kuliah ini adalah sesuatu yang resmi. Ini kan bukan kursus ya, bukan kursus. Tapi mata kuliah ini memang harus memenuhi semua kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Dikti untuk dibuka dan diselenggarakan sebagai mata kuliah. Antara lain misalnya tentu masuk di dalam struktur prodi ya, struktur kurikulum, mohon maaf, kurikulum. Karena mata kuliah ini harus terintegrasi di dalam kurikulum. Artinya semua syarat penyelenggaraan mata kuliah ini harus dipenuhi. Terkait dengan Spada, Ibu sekarang memang Spada ini akan menjadi sangat unggul, antara lain misalnya untuk mata kuliah daring, Kami untuk sementara memang berpendapat kami menyemangati Ibu sekalian untuk ikut Spada. PMM 2 ini tidak menyampaikan hal untuk mewajibkan. Kami menyemangati karena ada banyak keunggulan memang kalau kita masuk terintegrasi di dalam Spada Dikti. Ini utamanya untuk daring. Nah, untuk luring monggo dipersilahkan mekanisme juga apakah masuk Spada Dikti atau mungkin masuk sistem yang sudah berkembang atau dikembangkan di dalam perguruan tinggi masing-masing. Demikian Ibu sekalian. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak, terima kasih. Bapak ternyata tidak hanya pertanyaan ya Pak, ternyata ini ada masukan juga dari Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan Pak. Berbekal pengalaman pada PMM 1, mohon ada monitoring, evaluasi, dan standar pelayanan yang baku dari setiap PT peserta. Karena kami sudah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa inbound, termasuk membuka seluas-luasnya mata kuliah yang perlu diambil oleh mahasiswa PMM luring yang datang ke kampus kami. Sedangkan mahasiswa kami yang outbound ke kampus tujuan hanya diberikan pilihan mata kuliah yang sangat terbatas, sehingga menyulitkan mahasiswa dan Kaprodi untuk melakukan konversi. Termasuk dalam Monef kegiatan modul Nusantara. Kami dengar ada beberapa PT yang dosen modul Nusantaranya tidak secara sungguh-sungguh menjalankan program, sehingga mahasiswa yang datang secara luring bisa dikatakan tidak mendapatkan manfaat yang paripurna dari kegiatan modul Nusantara. Monggo Bapak untuk masukannya, tanggapan dari masukan tersebut dari perguruan tinggi ini, Pak. Silakan. Terima kasih Ibu sekalian. Terima kasih sekali atas umpan balik ini. Feedback ini menjadi sangat berharga. Tim kami hadir sejak Januari 2022. Dan kami dibekali juga dan kami melakukan analisis terhadap banyak hal lesson learned di dalam pengelolaan penyelenggaraan PMM 1. Sebagai satu program utuh yang berkesinambungan, kami mengambil banyak hal yang sudah positif di dalam PMM 1 dan mencoba untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas di PMM 1.
Nah, antara lain Bapak sekalian, saat ini kami mempunyai struktur tim yang juga dilengkapi oleh 8 orang dalam 2 grup. 4 orang yang dipimpin oleh 1 koordinator dan 3 anggotanya itu akan bertugas sebagai, kita sebut sebagai tim modul Nusantara. Mereka akan, dan sekarang sudah bekerja sejak Februari, menyiapkan bimbingan teknis bagi calon dosen modul Nusantara secara intensif. Dan tidak hanya itu, kami sedang berjuang pula untuk bisa, kata-kata berjuang ini kan karena dalam proses tadi, itu sebabnya tadi yang terhormat Pak Dwi Larso hadir karena beliaulah dari LPDP itulah yang akan membiayai kami. Ini kami sedang berdiskusi intensif untuk bisa menyelenggarakan tidak hanya BIMTEK di awal untuk modul Nusantara, tetapi juga MONEF. MONEF-nya pun memang kami rencanakan luring, tentu tidak ke seluruh perguruan tinggi. Dan juga tidak hanya pada modul Nusantara, Ibu Bapak sekalian. Kami memang mendapatkan sejumlah masukan seperti ini ya. Dan BIMTEK, kalau ini kami tidak bisa menjanjikan luring karena banyak sekali yang terlibat. BIMTEK juga akan kami lakukan di mata kuliah yang dibuka. Dan MONEF, Ibu Bapak sekalian, kami tidak akan sampai melangkah jauh sampai ke template, keharusan ini dan itu. Mengapa? Agar kita semua bisa menikmati alam fleksibilitas di dalam MBKM ini. Kami nantinya mohon dapat diterima, tim kami ini 2 tim, masing-masing 4 orang, dan masing-masing akan dipimpin oleh 1 koordinator, itu mohon diterima karena kami akan berusaha untuk mewadahi dan memberikan usulan-usulan, metodologi, pendekatan yang segar. Siapa tahu Bapak sekalian, metode kami di dalam yang kami usulkan untuk modul Nusantara dan mata kuliah ini bisa diterima dan manfaatnya tidak hanya untuk PMM plus MONEF. MONEF tentu bukan MONEF yang mengawasi, memelototi seperti itu, tetapi kita akan berinteraksi, berdiskusi untuk memanen lesson learn dan merumuskan sambil jalan, merumuskan apa-apa yang bisa kita koreksi, dan sambil jalan pula untuk merumuskan strategi perbaikan pengembangan untuk PMM 2023. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oh ya, masih ada tentang konversi ya? Ya. Tentang konversi, mohon maaf. Nah Ibu Bapak sekalian, ini memang dinamika yang unik di antara kita semua sebagai dosen. Itu sebabnya kami lebih memilih untuk terus-menerus mengulang pilihan kata pengakuan SKS. Pengakuan SKS. Ya kebetulan, mohon maaf kalau saya boleh menyebutkan, memang sebelum ditugaskan untuk ikut mengelola PMM ini, saya bertugas sebagai ketua Satgas MBKM di saat awal itu untuk 2 prodi sekaligus, untuk 2 prodi di Fakultas Teknik. Nah, kami mengembangkan ya kita semua, saya melihat perkembangan yang luar biasa di dalam merespon MBKM ini. Kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi dalam tata kelola, termasuk desain kurikulum, termasuk dalam implementasi kurikulum. Nah, pengakuan SKS tersebut kami dorong Ibu Bapak sekalian, dan juga kami lakukan. Paling tidak ada 3 opsi, yaitu mata kuliah yang diikuti oleh para mahasiswa tercinta kita itu bisa dikonversi sebagai mata kuliah wajib. Wah, itu luar biasa kalau Ibu sekalian sudah bisa melakukan itu. Karena itu yang salah satu yang tersulit menurut saya sih. Atau bisa diakui sebagai mata kuliah pilihan. Atau bisa diakui sebagai pilihan tambahan Ibu sekalian. Pilihan tambahan. Ini kami lakukan. Misalnya, kami dari 2 prodi di Fakultas Teknik, ada mahasiswa kami, beberapa mahasiswa kami, bimbingan kami ikut magang di parlemen. Tentu kalau dari sisi CPMK, apa ini orang untuk Fakultas Teknik kok
magang di parlemen. Tetap, karena apa? Kami memandang mata kuliah itu seperti berlian. Keindahannya bisa didapatkan dari berbagai macam sudut pandang. CPMK yang dianggap oleh prodi A misalnya itu CPMK 1-2, mungkin oleh prodi B atau prodi lain di universitas lain, oh enggak, ini buat kami memenuhi CPMK 789. Nah itu sebabnya kembali ke dalam magang tadi itu kami langsung mengakuinya 20 SKS bulat sebagai mata kuliah pilihan tambahan, dan itu oleh universitas kami diwadahi juga di dalam sistem informasi. Nah ini tentu hanya ide-ide yang bisa kita kembangkan terus sambil kita berproses. Terima kasih Bu sekalian. Terima kasih Bapak Ramawan atas jawabannya. Ternyata banyak ide yang bisa kita kembangkan melalui PMM ini ya Pak ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian dikarenakan keterbatasan waktu. Dan mohon maaf karena banyaknya pertanyaan sehingga tidak dapat kami jawab semua dalam forum sosialisasi ini. Dan terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan dan saran masukan kepada kami. Besar harapan kami semoga materi dari kami dapat tersampaikan secara utuh. Dan saya mohon izin saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum melakukan pendaftaran akun sebagai PT penerima dapat segera mengunjungi laman kami di program-pmm.id. Baik, Bapak Ibu, memasuki sesi terakhir yaitu penutup dengan berakhirnya kegiatan pada siang hari ini. Besar harapan kami Bapak Ibu sekalian dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk berpartisipasi di program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 ini. Izinkan saya untuk menutup acara pada siang hari ini. Saya tutup acara ini dengan jargon seperti tagline pada kita, bertukar sementara, bermakna selamanya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta sosialisasi program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 ini. Mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan dan yang tidak berkenan. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat dan bahagia selalu. Jalan-jalan ke Jati Asih dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah datang. Sebelum saya menutup ruangan, mari kita saksikan video testimoni dari pertukaran mahasiswa Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Merdeka, perkenalkan saya Andi Husnati Zahra, mahasiswa Universitas Patimura, Prodi S1 Kimia FMIPA, yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka dan ditempatkan di Universitas Indonesia. Pada program PMM ini, kami diwajibkan mengambil 20 SKS yang dapat dipilih melalui 3 skema secara luring ataupun secara daring. Dalam 20 SKS tersebut, terdapat di dalamnya 2 SKS modul Nusantara. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih modul Nusantara itu? Modul Nusantara adalah modul pembelajaran di mana kami belajar memahami berbagai macam kebudayaan Nusantara yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan juga kontribusi sosial. Di Universitas Indonesia, kami telah menjalani modul Nusantara kurang lebih selama 2 bulan, yang diampu oleh Ibu dosen Mamlahatun Devwadi dan juga Kak Mentor Kak Yohana Valeri. Dalam rentang waktu tersebut, kami telah mendapatkan banyak sekali ilmu, pengetahuan, dan juga pengalaman mengenai berbagai macam kebudayaan Nusantara di Indonesia. Di
antaranya adalah asal-usul sejarah masyarakat Jakarta dan suku Betawi, seperti asal nama kota Jakarta, kapan kota Jakarta berdiri, serta asal suku penduduk Jakarta. Selain itu, kami juga mempelajari dan mendiskusikan keragaman kepercayaan dan agama di Indonesia. Salah satu objek yang kami pelajari yaitu Kampung Tugu, yang menanamkan nilai toleransi yang sangat tinggi antar umat beragama. kegiatan lain yang juga kami lakukan yaitu seperti menonton film secara berkelompok dan juga mempelajari salah satu identitas dan karya seni budaya bangsa yaitu keragaman kain Nusantara. Kami melakukan workshop membatik secara daring yang dipimpin langsung oleh Ibu Nani Sri Lestari M. Hum yang merupakan dosen sastra Jawa Universitas Indonesia. Kami juga bertukar cerita, bertukar pengalaman, dan juga pengetahuan mengenai budaya Indonesia dengan teman-teman kami yang berasal dari daerah lain seperti Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan juga Maluku. Selain dari kegiatan yang telah kami lakukan, kedepannya insya Allah kami juga akan melakukan hal menarik lainnya. Saya Jamaluddin, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Borneo Tarakan, satu-satunya universitas negeri yang ada di Kalimantan Utara yang berada di teras perbatasan negeri. Saya merasa senang bisa lolos dan bisa mengikuti atau berkontribusi di program MBKM ini pada pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2021, di mana saya dapat belajar di 6 universitas yang berbeda-beda, serta saya belajar lintas jurusan. Nah, pengalaman saya yang berkesan selama mengikuti program ini, yang pertama, saya mendapatkan relasi yang sangat luas, di mana saya mengenal teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Dan yang kedua tentunya tidak lain adalah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari dosen-dosen yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga yang saya dapatkan, kami bisa mengenal budaya, suku, ras, agama, serta yang terpenting adalah kulinernya teman-teman dari berbagai daerah. Halo Sobat Merdeka, salam sehat, salam semangat, salam kebinekaan. Saya Rahmawan Budiarto. Program pertukaran mahasiswa merdeka ini memiliki 4 ikon utama: kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Mari bergabung bersama kami, bertukar sementara, bermakna selamanya.